Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi. Mengatasi keadaan mudik macet, balik macet gitu. Kalau mengatasinya itu jawabannya pasti bukan membuat tidak macet. Bukan, Mas. Karena itu peak. Itu seasonal ya, maksudnya tuh kan itu musiman ya. Waktu puncak musiman di mana demand itu memuncak di kapasitas yang tetap sama. Itu pasti terus kemudian terjadi kemacetan, itu pasti. Itu. Nah, yang harus dilakukan adalah memang ada teknik-tekniknya untuk memanage kebutuhan puncak itu. Salah duanya yang pertama adalah memperpanjang waktu liburan itu, atau kemudian membedakan antara masuk swasta dengan masuk PNS atau masuk sekolah, jangan dijadikan satu begitu. Terus kemudian penyiapan alternatif moda, ya kan, nggak semuanya orang pengen naik kereta, atau kemudian orang bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik kendaraan dan sebagainya. Itu kemudian sekarang sudah zaman informasi, masyarakat bisa dikasih informasi ini, dan sudah bisa karena kan sudah ada AI kan Pak, ya kan. Mungkin nanti bisa ada AI yang dia nge-grab pakai sampling 1.000 atau 5.000 orang begitu, sudah bisa prediksi. Oh, ini kalau kamu berangkatnya hari ini, nanti sampai Jogjanya berapa jam, macetnya akan di mana begitu. Jadi itu memang harus yang dilakukan adalah manajemen waktu puncak. Itu yang harus dilakukan. Nah, banyak sekali inovasi-inovasi, terutama dari sisi teknologi yang bisa dilakukan sih untuk itu. Kalau untuk pemerintah dan petugas yang di jalan, saya rasa mereka sudah terus learning curve-nya terus sudah ada ya. Jadi pembelajarannya dari mudik-mudik sebelumnya sudah paham buka tutup dan sebagainya. Mereka juga sudah ada teknik-teknik lah untuk itu. Ketika macet harus satu arah atau buang dan sebagainya. Nah, lebih kepada masyarakatnya sih Mas, untuk yang lelah ini ya, kelelahan. Yang pertama itu memahami dulu, maksudnya waktu berniat mudik dari rumah, sebelum keluar rumah itu sudah paham dulu bahwa ini mudiknya bareng-bareng, ya kan, dan kemudian pasti akan macet. Kalau kena macet jangan stres dulu, karena kalau stres tuh cepat lelah, ya kan, itu. Nah, terus mungkin sebaiknya juga kalau bisa dalam satu kendaraan itu tidak hanya satu orang yang bisa mengemudi. Ya, jadi bisa bergantian. Itu dan kalau misalnya lelah ya harus segera istirahat di rest area. Sehingga kami dari MTI itu mengharapkan masyarakat juga tidak memaksakan diri, ya kan. Kalau memang misalnya daerahnya jauh itu ya, pulangnya jauh ya jangan naik motor. Itu apalagi kalau bawa anak-anak. Itu kalau bisa, kalau ada anak-anak ya naik bis atau naik moda yang lain. Karena kan banyak kejadian ya, anaknya di tengah gitu terus gencet, bapak ibunya tidur di belakang begitu. Ini jangan sampai terulang lagi lah yang seperti itu. 10 tahun itu berarti mulai 2011 sampai 2012 ya, itu ya dulu ya. Jadi begini Pak, sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah sejalan dengan rencana pemerintah yang sebelumnya.
Kalau di tahun 2011 waktu itu pemerintah Indonesia mengeluarkan MP3EI, jadi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, di mana memang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang masif. Apa itu jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandar udara, semuanya untuk membangun koridor-koridor ekonomi di Indonesia. Itu sekarang itu sudah banyak yang sudah dilaksanakan. Mas Edi bisa lihat sendiri, Trans Jawa kita sudah ada nyambung sampai Surabaya. Kemudian juga di Sumatera juga sudah mulai ada. Pulau-pulau yang lain juga menyusul, terutama untuk menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah yang memang padat penduduknya. Jadi kalau saya melihatnya, memang ini 10 tahun terakhir ini fokusnya adalah pada infrastruktur. Nah, itu baru satu tahap. Tahap berikutnya tentu saja adalah manajemen penyelenggaraan layanannya. Bagaimana layanan yang difasilitasi oleh infrastruktur itu bisa dimanage dengan baik. Kalau kebutuhan atau tidak kebutuhan itu memang debatable ya, apalagi pakai sekarang gitu ya. Itu masih memang debatable. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari sisi bahwa pembangunan itu tidak hanya 5 atau 10 tahun, tapi kalau infrastruktur ya, tapi sampai 20 tahun, 30 tahun gitu. Apa yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya memenuhi backlog kekurangan pembangunan infrastruktur yang selama ini kita belum ada gitu. Mungkin ada dua ya persoalan yang mungkin yang mendasar di sini. Yang pertama adalah dalam hal perencanaan, kemudian yang kedua adalah dalam hal kebijakan. Sehingga saya melihatnya masalah perencanaan itu adalah bagaimana pemerintah dan para konsultan perencana itu bisa keep up dengan kondisi-kondisi yang terupdate dari masyarakat, sehingga perencanaannya tidak obsolete, tidak out of date gitu. Itu yang perencanaan yang saya lihat masalah yang dihadapi ya. Berikutnya adalah masalahnya adalah kebijakan. Nah, kebijakan ini memang pace-nya itu lebih lambat ya daripada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan kemudian selain pace-nya lebih lambat, juga proseduralnya kalau kebijakan itu kan berbeda ya dengan swasta atau dengan masyarakat yang publik begitu. Nah ini yang kemudian kenapa MTI bisa memahami dorongan pemerintah. Pak Jokowi periode pertama itu kan ada paket-paket yang dikeluarkan begitu, karena memang harapannya agar proses kebijakan itu bisa lebih efisien, lebih efektif, dan kemudian lebih responsif terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi gini Mas, kemacetan itu bisa diurai atau tidak? Jawabannya bisa. Bahkan ada banyak contoh yang dilakukan negara-negara lain dan kota-kota lain yang bisa menguraikan kemacetan. Dengan levelnya sendiri sebetulnya Jakarta juga sudah mulai menguraikan kemacetan. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ada indikator ya di TomTom itu turun terus kan tingkat kemacetannya, dan peringkatnya itu terus kemudian semakin bagus lah itu. Walaupun memang mungkin belum bisa memuaskan semua pihak ya. Nah, kuncinya apa untuk menyelesaikan masalah? Jadi sudah sejak dulu kalau kita diskusi atau kemudian kita belajar tentang sustainable transport, kemacetan itu terjadi karena terlalu banyak kendaraan. Sementara lahan untuk infrastruktur jalan itu terbatas. Dan itu memang akan selalu terbatas, Mas. Jadi kalau di Jakarta di saat ini itu sekarang pendekatannya adalah predict and manage,
bukan lagi predict and supply. Kalau tahun 50, 60 dulu Amerika juga predict and supply. Jadi kota New York itu di bulldozer dibikin highway. San Francisco juga di bulldozer jadi highway. Sekarang highway-nya malah di tear down, dibongkar gitu. Nah, kita pendekatannya sekarang adalah predict dan manage. Kita memprediksi berapa banyak sih kebutuhan masyarakat untuk bertransportasi dan kemudian manage kebutuhan itu. Ada 2 kebijakan yang biasa disampaikan, itulah push and pull. Ya. Jadi pembangunan angkutan umum, apakah itu busway ataukah kemudian reformasi angkot atau membuat LRT, MRT, itu adalah satu bagian, bersatu sebagian poolnya. Jadi menarik orang dari kendaraan pribadi. Tetapi orang juga harus push. Kan kemarin kan DPR udah bilang itu by the service kok nggak ada penumpangnya begitu. Karena memang tidak ada pushnya yang mendorong orang masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadinya. Nah, ini yang kemudian PR kita bersama. Secara umum ya Mas ya, secara umum yang kalau kita lihat di seluruh wilayahnya MTI, misalnya di Sumatera Barat, di Padang, di Makassar, di Palu, di Bali, di Bandung dan sebagainya. Kalau di kota-kota besar sekarang sudah mulai ada perbaikan, ya. Di Solo sudah mulai perbaikan, Semarang, Jakarta. Tapi kalau yang di daerah-daerah masih tetap angkot kan, angkot yang kemudian itu makin buruk layanannya dan makin ditinggalkan oleh masyarakat. Terutama lagi ketika masyarakat sudah lebih mudah untuk membeli sepeda motor. Nah, ini yang menjadi concern MTA juga ya. Jadi pemilihan moda itu lebih kepada pertimbangan politik. Kebanyakan kepertimbangan politik. Kecuali Jakarta ya. Jakarta itu tahun 2004 itu pertimbangannya Pak Sutioso itu memang pertimbangan praktis dan implementatif. Maksudnya monorail? Enggak, busway, yang busway. Okay. Ya, yang busway. Jadi dulu busway itu nggak ada aturannya loh Mas, tahun 2004 itu belum ada aturannya. Ngambil satu jalur untuk khusus bis dan sebagainya itu belum ada. Yeah. Tapi karena Pak Sutioso tahu ini secara teknis, secara dari kajiannya UI waktu itu bahwa kalau tidak ada upaya apapun tahun 2014 Jakarta akan macet total, maka dia harus melakukan sesuatu. Nah, pilihannya waktu itu adalah busway. Kenapa? Adalah karena busway itu adalah teknologi angkutan massal yang paling affordable. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kepala daerah. Jadi mereka minta ada LRT, ada monorail dan sebagainya itu sebagai legasinya mereka, tetapi sebetulnya mereka nggak tahu yang mau naik itu berapa orang. Ya, kemudian mereka punya duit berapa itu ya. Nah, kasus Palembang itu sudah menjadi pembelajaran nasional ya, apa yang LRT. Ada di LRT ya, LRT ya. Ya, saya belajar dengan belajar dari apa ya kebijakan yang diambil oleh Pak Sutioso. Yang dilakukan Pak Sutioso itu at the end of the day memang keputusan politik begitu. Keputusan politik untuk bikin busway ya. Tetapi adalah memilih busway-nya beliau dengan cara perencanaan yang proper gitu. Oke, MRT berapa lama ini dan sebagainya. Saya nggak bisa nunggu-nunggu gitu kan. Jadi keputusan politiknya itu adalah di mana dia menjaga suatu perencanaan teknis itu yang baik itu bisa dilaksanakan pada waktunya sebelum terlambat. Ya itu Pak. Jadi tadi mana yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan itu harus
tergantung pada pemahaman terhadap kebutuhan transportasinya dan kemudian kemampuan finansial daerahnya itu. Dua itu Pak, dua itu yang harus dipahami dulu, baru kemudian pilihan teknologinya itu baru nomor sekian, nomor berikutnya pilihan teknologi. Karena pilihan teknologi itu pasti ada pro dan kontranya kan. Ini kalau saya pakai framework ke perkotaan ya. Kalau di kota-kota itu masyarakat itu mempunyai banyak kesempatan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Jadi livelihood-nya itu lebih cepat, lebih tinggi ya, dan kesempatannya banyak. Dan mereka akan berlomba-lomba untuk mengambil kesempatan itu. Nah, transportasi itu adalah salah satu prasarana untuk mereka mencapai mengambil kesempatan-kesempatan itu. Sehingga mereka pengennya transportasi itu tidak menjadi masalah, ya kan? Kalau angkutan itu bisa memberikan layanan yang efisien ya kepada masyarakat, cepat dan kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka, pasti dipakai. Jadi saya tidak setuju kalau masyarakat dibilang sadar tidak sadar menggunakan angkutan umum. Jadi gini Mas, sejak dulu MTI itu menyampaikan bahwa harus dibedakan antara kepemilikan dengan penggunaan. Di Jepang itu di Tokyo banyak orang punya mobil, tetapi sangat tidak efisien untuk menggunakan mobil setiap waktu. Lebih efisien pakai angkutan umum. Tapi mereka tidak dilarang untuk memiliki, dan mereka juga memiliki. Biasanya mereka pakai untuk weekend. Di mana di weekend itu relaksasinya lebih banyak, beda dengan weekday begitu. Jadi kalau kepemilikan tidak ada batasan ya, dan tidak perlu dibatasin karena otomotif industri itu juga salah satu industri yang menopang perekonomian kita gitu. Nah sekarang adalah masalahnya adalah pada penggunaan. Makanya kemudian ada tarif parkir zonasi gitu ya, zona tarif parkir yang berbeda. Tapi kalau saya lihat dari cerita-ceritanya itu memang mungkin kalau saya melihat lack of vision. Jadi pemerintah itu zaman 30 tahun lalu itu tidak semacet sekarang kan. Belum semacet sekarang. Jakarta. Nah, jadi mungkin pressure itu tidak ada pressure-nya itu yang membuat kemudian proses kebijakan itu tidak menghasilkan keputusan pembangunan MRT. Tapi kalau kajiannya sudah sejak zaman Pak Harto, Pak. Sudah ada ya? Iya, sejak tahun 80-an itu sudah dikaji. Yang mereka lakukan itu sebetulnya sama. Mereka tidak menghilangkan kemacetannya. Ya, jadi tetap macet. Ada kan videonya yang orang Cina tuh di jalan tolnya tuh macet tuh sampai sampai berjam-jam begitu. Ya tetap aja terjadi. Cirinya itu ya. Tetap terjadi, kemacetan itu tetap terjadi. Nah, kita ngelihatnya tuh masyarakat ini kan masih euforia ya. Jadi ada jalan tol baru, rest areanya terus lama-lama, terus kemudian ini gitu. Nah ini mungkin masyarakat juga perlu mempertimbangkan kalau mereka berlama-lama di sana di rest area nanti bisa mendapatkan hambatan untuk yang lainnya untuk masuk karena kapasitasnya terbatas itu. Apalagi malah ada yang berhenti di bahu jalan terus kemudian piknik. itu
Ya itu beberapa perilaku memang masyarakat perlu disadarkan sih itu. Tetapi mereka yang dilakukan oleh negara-negara lain adalah manajemen ini. Mereka berhitung sekali. Jadi kapasitas yang mereka bisa sediakan itu berapa, itu kemudian di share kepada masyarakat. Kemudian pricing policy juga digunakan. Bagaimana membuat agar terjadi penyebaran yang merata untuk kapasitas yang terbatas tersebut dengan melalui penggunaan tarif. Karena kan ada orang yang ya naik sedikit sudah marah-marah gitu kan, tapi ada yang naik banyak juga nggak masalah gitu. Ya sudah, saya pakai yang itu aja gitu. Nah ini yang manajemen waktu puncak musiman itu yang mereka terus kemudian dia perbaiki itu, Pak.